Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari penyakit COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Namun, sebelum saya membahas lebih mendalam, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, mengetahui makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Yang A, halal karena zatnya, artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Yang B, halal cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuatu dengan hukum syara, maka menjadi haramlah ia, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lain. Yang ke C, halal karena proses atau cara pengolahannya, artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengelolaannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya akan menjadi haram. Apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang B, mendapat ridho. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang C, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat. Yang D, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu yang E, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak tercela. Dan pada penjelasan yang kedua yaitu mengetahui makanan dan minuman yang haram. Ada yang tahu apa itu haram? Ya, betul. Haram di sini yaitu adalah dilarang. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah
makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan mendapatkan pahala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya, sesungguhnya Dia Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Dan di sini kita harus mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan, yaitu ada daging babi, bangkai, darah, khamar, burung yang bercakar, binatang yang bertaring, binatang yang untuk diperintah dibunuh, binatang yang dilarang untuk dibunuh, binatang menjijikkan, dan semua makanan yang bermudarat. Dan pembahasan yang terakhir pada kesempatan video kali ini yaitu adab makanan dan minuman. Yang pertama, sebelum menyantap makanan, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Berniat makan dan minum untuk menambah kekuatan agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. B. Tidak makan dan minum secara berlebih-lebihan. Yang C. Makan dan minum dengan teratur, baik pagi, siang, maupun sore hari. Yang D. Makan di tempat yang nyaman dan pantas. Yang kedua, ketika sudah menghadapi hidangan, perhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Kalau makan bersama, ambillah makanan yang dekat dan menggunakan tangan yang kanan. B. Tidak terlalu banyak mengambil makanan ke dalam piring. Dan yang C. Membaca doa sebelum makan. Pasti semua udah tahu kan doa sebelum makan. Dan saya akan memberikan contoh doa sebelum makan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. D. Gunakan tangan kanan untuk makan atau menyuap. Dan yang E. Bila makan menggunakan sendok dan garpu, peganglah sendok dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Dan apabila kita tidak menggunakan sendok atau garpu pada saat makan, kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya yaitu tidak meniup makanan ataupun sambil bernafas ketika minum. Dan yang terakhir yaitu ketika kita sudah makan, sehendaknya kita membaca doa selesai makan, yaitu Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, zat yang memberi makan dan minum dan menjadikan kami termasuk golongan-golongan orang muslim. Ketiga, dengan makan dan minum sesuai dengan adab yang baik menunjukkan bahwa kita
A. Manusia yang beradab. B. Merefleksikan rasa syukur atas rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang C. Menghormati makanan dan minuman bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan untuk manusia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.